Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis binatang, atau benda-benda yang lain. Satu di antara kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia dan wajib disyukuri adalah kemampuan berfantasi. Dengan kemampuan berfantasi, kehidupan manusia penuh kreativitas. Bahkan apa yang ada dan terjadi pada saat ini, seperti manusia bisa terbang dengan pesawat terbang, bisa berkomunikasi secara virtual dengan HP, adalah hasil karya kreatif yang pada zaman dahulu merupakan sebuah fantasi atau khayalan. Oleh karena itu, mari kita belajar mengembangkan kemampuan berfantasi kita menjadi sebuah karya kreatif, cerita fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini kita mempelajari ciri umum cerita fantasi. Mari kita awali pembahasan ciri cerita fantasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Cerita fantasi merupakan genre teks narasi. Teks narasi merupakan cerita fiksi yang berisi rangkaian peristiwa dari tahap pengenalan, pertentangan, hingga penyelesaian. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Lalu bagaimana perbedaan cerita fantasi dengan genre teks narasi yang lain? Cerita fantasi dapat diidentifikasi dari ciri-cirinya. Adapun ciri umum cerita fantasi yang pertama adalah fiktif. Artinya cerita fantasi bukan kejadian atau kisah nyata. Dalam cerita fantasi The Little Dragon karya Ugi Agustono diceritakan peperangan antara binatang-binatang di tanah Modo yang dipimpin Nataga, seekor komodo, melawan sekawanan siluman serigala yang sakti. Ini murni fantasi. Bisa juga cerita fantasi diilhami latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Seperti cerita fantasi berjudul Anak Rembulan karya Joko Lelono yang menggunakan latar desa Welingi, sebuah desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ciri kedua cerita fantasi adalah tema atau ide ceritanya bersifat magis, supranatural, dan futuristik. Magis artinya berkaitan dengan kekuatan gaib, berkaitan dengan hal-hal yang misterius. Supranatural berarti
berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar alam semesta yang terlihat. Misalnya cerita tentang 3 kotak yang jika dibuka akan memberikan petualangan yang indah. Futuristik artinya tema cerita fantasi bersifat masa depan. Misalnya kisah pada zaman 100 tahun yang akan datang. Yang ketiga, tokoh cerita fantasi adalah tokoh yang unik. Tokoh cerita fantasi memiliki ciri dan watak yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memiliki kesaktian, melakukan sesuatu, atau mengalami peristiwa yang tidak terjadi dalam keseharian. Ciri yang keempat, cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hutan, sungai, atau tengah kota, dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari, misalnya latar ruang dimensi alfa. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yaitu latar waktu liburan di Ulingi, latar zaman penjajahan Belanda, dan zaman Kerajaan Jenggala Kediri. Selain dilihat dari ciri umumnya, cerita fantasi dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total itu cerita yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu, pohon, binatang, batu, dan lain-lain. Dan semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya seekor kera berubah menjadi seorang pemuda tampan ketika kera itu dipeluk seorang putri. Kemudian cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata, dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Misalnya, cerita sekelompok pelajar yang mengadakan penelitian untuk memasuki ruang dimensi alfa. Tetapi ketika keluar dari ruang dimensi alfa, seorang manusia purba ikut keluar dari dimensi alfa, masuk ke dalam laboratorium komputer mereka. Mereka pun berusaha mengembalikan manusia purba itu ke habitatnya 500 tahun sebelum Masehi. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita, ada cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman
menggunakan latar satu masa. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Kemudian cerita fantasi lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, atau masa kini dan 40 tahun yang akan datang. Nah, demikian sekilas pembahasan ciri dan jenis cerita fantasi. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.